Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyambung video sebelumnya yang berjudul tentang penyampaian dan presentasi data logmin kita menggunakan PowerPoint. Sebelumnya saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Tidak ada sama sekali niat hati saya untuk menggurui teman-teman semua, tetapi hanyalah menyampaikan apa saja yang saya ketahui tentang data-data di Puskesmas. Nabi kan menganjurkan juga, katanya balighu anni walau kanal ayah, sampaikanlah meskipun satu ayat ya. Baiklah, kita coba masuk ke dalam materinya, yaitu tentang data. Teman-teman semua, pada dasarnya kegiatan kita turun ke desa itu pada dasarnya adalah mencari data, seperti yang kita isi di dalam belangko apakah itu belangko penimbangan anak, belangko pemberian imunisasi, semuanya itu dikategorikan ke dalam data. Jadi ya, data-data yang kita dapatkan di bawah tersebut, di desa tersebut, yaitulah yang dimaksud dengan data mentah. Kenapa bisa dikatakan data mentah? Karena data tersebut hanyalah merupakan sekelompok angka yang tidak ada deskripsinya, yang tidak ada gambarannya. Nah, jadi untuk mendapatkan semua gambaran tentang data, baiklah, data mentah yang masih ada di belangko pada dasarnya mempunyai dua kategori. Pertama bisa dikatakan dengan kategori kualitatif, dan yang kedua bisa dikategorikan dengan data kuantitatif. Jadi contoh-contoh data yang ada di belangko kita yang dikategorikan dengan data-data kuantitatif itu seperti umur, alamat, desa. Itu semuanya dikelompokkan ke dalam data-data kuantitatif. Kemudian kita masuk data kualitatif, di mana contoh-contoh dari data kualitatif ini itulah ada angka 1, ada angka 20, 11, 13, dan lain-lain. Nah, jadi semua kedua data ini untuk mendapatkan gambaran di desa, untuk mendapatkan deskripsinya di desa, maka tentunya akan kita lakukan yaitu yang namanya pengolahan data. Pengolahan data ini teman-teman pada dasarnya sistemnya biasa menggunakan dua, yaitu pertama cara manual, dan yang kedua dengan menggunakan program komputer ataupun yang sering kita pakai yaitu program Excel. Untuk penghitungan manual ya mungkin tidak mungkin lagi kita lakukan, karena semuanya kita sekarang dituntut untuk menguasai teknologi dan informasi teknologi ya. Di dalam pengolahan data menggunakan komputer, kita hanya memasukkan algoritma. Jadi saya tekankan di sini adalah algoritma dari program yang kita pakai. Misal di Excel ada beberapa contoh algoritma yang membantu kita. Misal dengan rumus countif, average if, semuanya itu termasuk algoritma. Nah, jelaslah teman-teman, sebelum kita memasukkan algoritma komputer, tentunya algoritma tersebut telah tersusun di kepala kita. Nah, inilah mari kita sama-sama belajar di dalam memasukkan algoritma dari komputer tersebut. Pada pekerjaan kita di kesehatan ini, ilmu kita bersifat implikatif dan aplikatif. Artinya apa? Ilmu yang kita praktekkan dan ilmu yang kita terapkan. Jadi saya merangkum ini sesuai dengan basic ilmu kita. Jadi saya mohon maaf bila ada mungkin menimbulkan pertanyaan sebelum pengolahan data itu ada namanya distribusi frekuensi. Kok nggak ada? Median namanya tidak saya kaji. Saya kesampingkan itu karena di tempat kita kerja inilah data-data yang perlu, sehingga bisa saya ciptakan badan yang begitu sederhana ini untuk membantu kita semua dalam memproses data-data yang kita dapatkan di desa. Nah, jadi masuk. Contoh sini, ini hanyalah contoh teman-teman, bagaimana suatu
program komputer telah kita berikan suatu algoritma sehingga penghitungannya akan otomatis dan mempercepat kita dalam belajar. Nah, jadi saya contohkan di sini, misal di dalam kolom 1 ini ada misal ya, ini kan semisal ada pemeriksaan HB. Misal di bulan 1 kita dapat sekitar 13 orang. Nah, coba lihat perubahan di sini. Dengan 13 orang berarti sampai bulan 5 dikumulatif jelas dapat 5 dengan presentasi 4,5%. Jadi tinggal kita memasukkan lagi. Kita coba memasukkan kepada bulan yang kedua. Misal dapat sekitar 20 orang. 20 orang di sini otomatis kumulatifnya menjadi 33 dan pencapaiannya menjadi 16%. Nah, kita coba di misal 20 lagi, maka angka di sini otomatis akan berubah. Inilah maksud saya algoritma komputer, algoritma program yang mempermudahkan kita dalam membuat suatu laporan ya, sehingga laporan yang seharusnya kita garap dengan manual 3 hari atau 4 hari, dengan bantuan program komputer bisa kita selesaikan. Di sini kita masukkan nilai HB-nya sekitar 12 dulu. 12 memang tidak di sini di kategori tidak anemia, dan di sini pun menghitung berapakah jumlah yang anemia, berapakah yang tidak. Sekarang terdeteksi di sini bahwa tidak anemia satu ini ditunjukkan dengan pada tabel yang nomor 1. Nah, kita coba isi semua. 11, 8, 7, 13, 14, 8, 9, 11, 10. Nah, dengan algoritma yang kita pakai seperti sekarang, maka dengan otomatis data tersebut akan muncul. Yang anemia dapat 5, yang tidak anemia dapat 5. Nah, inilah sekilas tentang pemakaian algoritma komputer untuk mempermudahkan kita dalam membuat laporan. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Jadi setelah data kita olah menggunakan algoritma komputer, baru kita lakukan analisis data. Biasanya analisis data ini kita dapat ya sewaktu kita login. Jadi pada prinsipnya login kita itu kita dituntut untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Bisa ada pendekatan di bulan A, sewaktu di bulan B terdapat penurunan, ada apa? Apa masyarakatnya yang bermasalah, atau masyarakatnya yang kurang tertarik dengan program kita, atau kitanya yang kurang edukasi ataupun kurang penyampaian kepada masyarakat. Nah, dari analisis data ini maka kita dapatkanlah suatu rumusan yang disebut dengan 1. Perencanaan, kebijakan, monitoring dan evaluasi, kemudian rencana tindak lanjut. Sekarang saya dalam 4 kategori ini saya coba memberi gambaran bagaimana sih rumus ini bekerja terhadap logmin kita. 1. Kemarin ada keputusan dari PU yang menyebutkan bahwa, ya perhatikan yang sini, kita ke sini, petugas piket minilog bertanggung jawab menyiapkan ruangan beserta keperluan lainnya. Artinya apa? Sudah ada suatu perencanaan kita bersama yang kita sepakati bahwa setiap tanggal-tanggal minilog, jadi sebelumnya ada petugas piket yang mengakomodir ataupun yang menyiapkan semua keperluan minilog kita. Kemudian kita masuk kepada yang kebijakan nomor 2 ini. Kebijakannya apa? Keluar surat daftar piket yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Ini merupakan kebijakan terhadap perencanaan kita. Kemudian masuk ke yang ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi. Apa? Kemarin sewaktu kita minilog, ternyata kita menjalankan minilog tanpa adanya nutulen.
evaluasi kita ada yang kurang, maka dari kekurangan ini maka masuk kepada rencana tindak lanjutnya. Apa rencana tindak lanjutnya? Kita masuk kembali ke nomor 4 ini. Untuk menilai yang ke depan, kita harus menunjuk seorang notulen. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.